Cerita ini dimulai tanggal 23 November 1981, langit Jakarta tertutup mendung tipis. Udara terasa lembab setelah hujan semalam. Trotoar di depan kantor PT Garuda Mataram Motor masih basah, meninggalkan jejak-jejak lumpur bercampur dedaunan yang rontok dari pepohonan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Hiruk-pikuk kota mulai bergeliat, deru mobil, desing sepeda motor, derap sepatu para pekerja kantoran yang tergesa menuju tempat kerja. Di sisi timur trotoar, tepat di depan kantor PT Garuda Mataram Motor, dua kardus besar berdiri diam di bawah pohon angsana. Kardus-kardus itu tampak biasa saja, sedikit penyok di bagian bawah, seperti bekas diangkut atau terguling. Tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama. Bagi sebagian orang, itu hanyalah sampah yang terlantar semalaman. Dua sosok kurus dan lelah mendekat perlahan dari arah halte. Keduanya adalah pemulung, laki-laki dewasa yang tubuhnya dibungkus pakaian lusuh dan berlapis. Keranjang rotan menggantung di punggung mereka, menebarkan bau campur aduk dari sampah plastik, besi karatan, dan sisa makanan yang mengering. Sepagi itu, mereka sudah berkeliling sejak sebelum fajar, mencari botol bekas atau koran lama untuk ditimbang di pengepul. Langkah mereka terhenti di depan kardus-kardus itu. Salah satu dari mereka menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Tangan yang kasar dan kotor mulai membuka bagian tutup kardus yang menganga sedikit. Udara hangat segera menerpa wajah mereka, bau amis dan busuk yang tak wajar, pekat dan menyengat hingga menusuk ke kerongkongan. Mereka mundur, tapi salah satu tetap nekat mengintip ke dalam. Warna pucat daging, permukaan halus yang tidak dikenali, dan cairan merah tua yang mengental di dasar kardus langsung mengguncang perut mereka. Keranjang yang dibawa salah satu pemulung jatuh ke tanah, isinya berhamburan. Langkah mereka goyah saat menjauh, dan dalam waktu singkat, reaksi tubuh mereka berubah menjadi muntah, kejang-kejang karena jijik dan ketakutan yang spontan. Warga yang lewat mulai melambat. Seorang tukang ojek menghentikan motornya, menatap dengan dahi berkerut. Seorang ibu yang hendak menyeberang mendekat dan ikut melihat isi kardus. Ketika salah satu warga menyorot isi kardus dengan senter kecil dari gantungan kuncinya, barulah keramaian mulai terbentuk. Orang-orang menjerit tertahan, beberapa mundur sambil menutup mulut, sebagian langsung menyumpah dalam hati. Banyak yang memilih menjauh, namun lebih banyak lagi yang tetap tinggal karena rasa ingin tahu yang mendominasi rasa takut. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kerumunan mulai memadat. Sejumlah orang sudah berinisiatif menelpon pos polisi terdekat, walau jaringan komunikasi belum secepat hari ini. Seorang satpam dari gedung kantor terdekat turun tangan, mengamankan sekitar kardus dengan membentangkan sabuk pengaman dari pos jaga ke tiang pohon. Mobil patroli polisi tiba pukul 7:45. Dua petugas turun cepat dengan wajah tegang, menahan arus warga yang semakin banyak berdatangan. Dalam hitungan menit, kawasan itu dipagari garis polisi berwarna kuning. Wartawan lokal yang kebetulan sedang melintas mulai mencatat dengan buku kecil. Satu-dua mengambil gambar dengan kamera analog mereka. Saat kedua kardus dibuka sepenuhnya oleh petugas dengan sarung tangan tipis dari plastik bening, terungkaplah isi yang lebih mengerikan. Potongan tubuh manusia dalam kondisi aneh dan tidak biasa. Di kardus pertama ditemukan bagian tulang belulang yang bersih dari daging, termasuk bagian kepala utuh. Beberapa tulang besar seperti lengan, paha, dan tulang belakang disusun acak namun jelas terlihat telah dipotong dengan alat tajam atau logam gergaji. Kardus kedua lebih menjijikkan. Di dalamnya, bagian-bagian organ dalam, paru-paru, hati, limpa, bahkan serpihan daging utuh, tersusun tanpa keteraturan. Cairan darah mengental di dasar kardus, menetes hingga keluar dan menyerap ke trotoar berlapis batu. Tidak ditemukan pakaian, barang pribadi, dompet maupun identifikasi lain. Semuanya bersih. Pukul 8.10, dua ambulans dari RS Cipto Mangunkusumo, RSCM, tiba di lokasi bersama rombongan dokter forensik dan beberapa asisten medis. Di antara mereka, terdapat nama-nama yang kelak menjadi pelopor ilmu forensik Indonesia, termasuk dari Departemen Kriminologi Universitas Indonesia yang baru saja aktif dalam kerja lapangan. Kedatangan mereka disambut situasi yang sudah hampir dikendalikan, namun jelas bahwa mereka menghadapi tantangan besar, medan kerja yang tidak steril dan minim alat pendukung. Kondisi tempat kejadian perkara, TKP, tidak ideal. Lokasi terbuka di pinggir jalan raya menyulitkan proses identifikasi jejak, karena kontaminasi sudah pasti terjadi. Puluhan orang sempat menyentuh,
menginjak, atau berdiri di sekitar area kardus sebelum garis polisi dipasang. Sisa makanan, puntung rokok, bahkan cetakan sol sepatu berserakan di permukaan trotoar. Polisi saat itu belum memiliki prosedur baku dalam mengisolasi TKP secara cepat. Gak ada pemetaan lokasi 3 dimensi, bahkan kamera yang digunakan hanya kamera manual dengan roll film yang terbatas. 2 kardus diletakkan berdampingan di bawah pohon angsana yang daunnya masih menjatuhkan embun pagi. Kardus pertama, setelah dibuka dan diperiksa ulang oleh tim RSCM, ternyata berisi bagian-bagian yang disusun seperti potongan kerangka manusia dewasa. Tengkorak kepala masih utuh, lengkap dengan rambut pendek dan sebagian kulit wajah yang belum sepenuhnya membusuk dan di bawahnya ditemukan 13 bagian tulang besar, termasuk tulang paha, lengan, tulang belakang, dan rusuk. Semua tulang tampak bersih dari jaringan otot, dengan permukaan yang halus dan nyaris kering, seolah telah dibersihkan secara manual dengan sangat teliti. Bau yang keluar dari kardus ini lebih menusuk namun tidak basah, menandakan bahwa proses pembersihan dilakukan cukup lama sebelum pembungkusan. Kardus kedua menunjukkan pemandangan yang lebih brutal. Potongan-potongan daging tercampur acak seperti potongan paru-paru, hati bahkan limpa dikenali dari bentuk khas dan teksturnya. Ditemukan pula sekitar 180 fragmen daging dan jaringan lunak, beberapa berupa potongan kecil menyerupai fillet, sebagian lain lebih besar dan kasar. Telapak tangan dan telapak kaki ditemukan dalam kondisi utuh, termasuk garis-garis sidik jari dan pola kulit yang masih bisa dipelajari. Tidak ditemukan bagian vital tertentu, kandung kemih, pankreas, alat kelamin, dan anus hilang tanpa jejak. Hilangnya bagian-bagian ini tidak terjadi secara acak, melainkan selektif dan disengaja. Salah satu hal yang mencolok bagi tim medis adalah minimnya darah di dalam kardus. Walau cairan tubuh tetap ada, volume darah tidak sebanding dengan jumlah jaringan lunak yang ditemukan. Ini menandakan bahwa proses pemotongan dilakukan setelah darah dikuras terlebih dahulu, atau dilakukan di lokasi lain yang memungkinkan pencucian jasad. Dari pengamatan awal, luka potong tampak rapi dan dilakukan dengan alat yang memiliki mata gergaji halus, bukan pisau dapur biasa. Tidak ada tanda-tanda tusukan atau luka tumpul. Semua pemisahan tubuh dilakukan melalui sendi dan batas anatomi, dengan presisi yang tidak bisa diasosiasikan dengan pembunuh amatir. Kesimpulan sementara mengarah pada pelaku yang mengenal anatomi tubuh manusia, mungkin berlatar medis, tukang jagal berpengalaman, atau orang dengan pelatihan tertentu. Tim RSCM hanya membawa peralatan dasar, sarung tangan lateks, pinset baja, plastik segel, dan kamera analog untuk dokumentasi. Sampel organ diambil dalam kantong-kantong steril, sebagian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis lebih lanjut. Tanpa DNA profiling yang belum tersedia di Indonesia saat itu, satu-satunya harapan untuk identifikasi adalah sidik jari, bentuk wajah, dan tanda lahir atau bekas luka. Tim kriminologi UI mengambil peran mendokumentasikan situasi non-biologis. Mereka mencatat, posisi kardus menghadap utara, sejajar dengan arah lalu lintas. Jarak antar kardus sekitar 40 cm, mengisyaratkan keduanya diturunkan dari kendaraan dengan hati-hati. Tidak ada tanda seret atau tumpahan besar di trotoar, menguatkan dugaan bahwa kardus tersebut dibawa dengan mobil dan diturunkan dalam waktu singkat saat situasi jalanan sepi, kemungkinan menjelang fajar. Kesimpulan sementara, tubuh dipotong dan dibersihkan di lokasi berbeda, lalu dibungkus dengan plastik dan kardus, sebelum ditinggalkan di tempat ramai untuk sengaja ditemukan. Saat malam tiba, TKP dibersihkan dan disemprot cairan disinfektan. 2 kardus diamankan sebagai barang bukti. Jalan Sudirman kembali dibuka, namun aroma kejadian hari itu masih menggantung di udara. Di ruang forensik, tengkorak kepala korban sudah dibersihkan sebagian, dan hasil pemindaian awal menunjukkan struktur wajah pria muda, usia sekitar 18 hingga 21 tahun. Sedangkan di ruang otopsi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, potongan-potongan tubuh disusun dan dikelompokkan. Tulang belulang di sisi kiri, jaringan lunak dan organ dalam di sisi kanan. Tim forensik bekerja dalam diam dan efisiensi. Mereka mengenakan jas putih panjang, masker bedah, dan sarung tangan karet. Mereka tahu, yang mereka tangani bukan sekadar sisa jasad manusia, tetapi teka-teki yang lebih dalam, dan lebih mengerikan. Dr. Munim Idris, ahli forensik senior dari Fakultas Kedokteran UI, memimpin pemeriksaan.
Pengalamannya selama bertahun-tahun menangani mayat korban kriminal dan bencana tak membuatnya kebal dari keterkejutan. Ia mengamati susunan tulang dan fragmen tubuh yang telah dibersihkan, mengangkat satu potong daging dengan pinset panjang, dan menggeleng perlahan dalam hati. Menurutnya, ini bukan mutilasi biasa. Pembersihan daging dari tulang dilakukan dengan ketelitian ekstrim. Tidak ada otot yang tersisa pada permukaan tulang panjang seperti femur dan humerus. Bahkan, bagian rusuk tampak nyaris seperti sisa meja bedah anatomi, bersih, kering, dan tidak menunjukkan adanya upaya terburu-buru. Dalam laporan forensiknya, Moon Im menulis bahwa teknik pemisahan ini setara dengan proses pembersihan pada kambing guling, sebuah analogi yang kemudian dikenal luas oleh media. Ia memperkirakan proses pembersihan ini membutuhkan waktu antara 3 hingga 4 jam, dan tentu saja dilakukan di tempat yang memungkinkan aliran air mengalir deras, atau memiliki fasilitas pembuangan yang memadai. Dugaan awal mengarah pada tempat seperti dapur jagal, kamar mandi besar, atau ruang bawah tanah yang dirancang untuk proses penyembelihan. Tidak ditemukan luka bacok, tusukan, atau bekas kekerasan di jaringan lunak. Ini menunjukkan bahwa kematian tidak terjadi akibat mutilasi, tetapi telah terjadi sebelumnya. Bagian kepala yang ditemukan masih mempertahankan bentuk wajah, cukup untuk dilakukan rekonstruksi. Hasil pengukuran dan pencocokan anatomi memberikan informasi awal tentang korban. Jenis kelamin laki-laki. Perkiraan usia antara 18 hingga 21 tahun. Tinggi badan semasa hidup sekitar 165 cm. Postur, sedikit gemuk, terlihat dari distribusi jaringan lemak pada beberapa potongan daging. Kondisi khusus. Korban mengalami fimosis, kelainan bawaan pada kemaluan yang tidak bisa ditarik ke belakang. Tanda khas, terdapat tahi lalat besar di sisi kanan punggung bawah, yang tampak alami dan bukan bekas luka. Waktu kematian diperkirakan terjadi pada 21 November 1981, 2 hari sebelum penemuan jasad. Artinya, selama 2 hari, tubuh korban disimpan, diproses, dan akhirnya ditinggalkan dalam keadaan sudah setengah membusuk. Pembersihan tulang dilakukan dalam kurun waktu tersebut, dengan cara dan peralatan yang belum bisa diidentifikasi. Setelah 3 hari pemeriksaan, laporan forensik lengkap dirilis kepada pihak kepolisian. Namun identifikasi tetap buntu. Tidak ada catatan sidik jari yang cocok dengan database kependudukan. Di masa itu, sistem pencatatan identitas belum tersentralisasi secara digital. Banyak anak muda tak memiliki KTP, apalagi kartu pelajar yang bisa ditelusuri. Tahi lalat khas dan fimosis menjadi petunjuk langka yang sayangnya tidak cukup untuk mencocokkan dengan laporan orang hilang. Korban akhirnya dimakamkan sebagai mayat tak dikenal pada tanggal 27 November 1981, di Pemakaman Umum Tegal Alur, Kalideres. Makamnya ditandai hanya dengan papan sederhana bertuliskan tanggal penemuan dan nomor laporan forensik. Penyelidikan berlanjut dalam suasana sunyi yang menekan. Para penyidik yang terlibat tahu, semakin lama waktu berlalu sejak penemuan jasad, semakin kecil kemungkinan kasus ini dapat dipecahkan. Namun mereka juga sadar, pelaku dari kasus ini bukan pembunuh biasa. Setiap potongan, setiap luka, bahkan setiap benda pembungkus yang ditemukan di TKP memberi isyarat bahwa ini adalah tindakan yang terencana, sistematis, dan sangat terlatih. 1. Pola pemotongan. Hasil analisis lanjutan dari bagian tulang yang ditemukan menunjukkan adanya bekas sayatan dan gergaji yang konsisten. Permukaan tulang memiliki pola luka memanjang dan bergelombang halus, menandakan penggunaan gergaji besi bergigi rapat. Bukan gergaji kayu biasa. Tidak tampak bekas patahan kasar atau retakan acak, artinya potongan dilakukan dengan kecepatan stabil dan tekanan yang terkendali. Petugas forensik memperkirakan bahwa alat yang digunakan adalah jenis gergaji logam yang biasa ditemukan di bengkel atau rumah jagal. Bahkan lebih dari itu, tulang-tulang dipotong tidak pada sembarang titik, tetapi di titik-titik anatomi yang strategis, seperti di antara 2 ruas sendi atau pada area yang memudahkan pemisahan otot. Ini memperkuat kesimpulan bahwa pelaku memiliki pengetahuan anatomi tubuh manusia, atau setidaknya pengalaman menangani pembongkaran tubuh. Namun bukan hanya tulang yang mencengangkan, melainkan juga dagingnya. Potongan jaringan lunak pada kardus kedua tidak menunjukkan robekan. Tidak ada gumpalan kasar, tidak ada lapisan lemak yang dibiarkan menggantung. Setiap bagian daging dipotong bersih, rata, dan nyaris steril. Darah sebagian besar telah dikuras,
dan daging dalam kondisi nyaris tidak bau, hanya beraroma anyir khas jaringan tubuh. Ini tidak mungkin dilakukan di tempat terbuka. Analisis tekstur dan kondisi jaringan memberikan petunjuk lain. Daging kemungkinan besar telah dicuci berkali-kali dalam air mengalir. Sisa-sisa sabun atau antiseptik ringan ditemukan pada serat jaringan, sesuatu yang tidak biasa ditemukan dalam proses mutilasi kriminal biasa. Diduga kuat, proses ini dilakukan di lokasi dengan fasilitas sanitasi memadai. Kamar mandi berlantai keramik, atau ruangan yang memiliki akses air bersih dan drainase lancar. 2. Petunjuk dari kardus dan plastik. Barang bukti tak berhenti pada tubuh korban. Kardus coklat besar yang digunakan sebagai pembungkus pun diperiksa dengan cermat. Di salah satu sisi bawah kardus, tim kriminal teknik menemukan cap pabrik yang mencantumkan asal distribusi. Toko Bintang Mas, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Penyelidik segera menyisir toko-toko kemasan di kawasan tersebut. Toko Bintang Mas memang menjual kardus dalam jumlah besar untuk keperluan pengemasan makanan dan tekstil. Namun karena transaksi dilakukan tunai tanpa pencatatan pembeli, tak ada cara untuk melacak siapa yang membeli kardus tersebut. Di antara ratusan transaksi per hari, barang sejenis dijual dalam jumlah lusinan. Kardus itu, pada akhirnya, adalah bukti yang sah tetapi tidak mengarah langsung pada siapapun. Selain kardus, ditemukan juga plastik bening dan plastik kresek warna hitam di bagian dalam, yang digunakan untuk membungkus potongan tubuh. Salah satu plastik memiliki jejak sobekan bergigi, mengindikasikan bahwa plastik tersebut disobek dari gulungan besar, bukan kemasan rumahan. Tapi tidak ditemukan logo pabrik atau merek. Plastik jenis ini umum dijual bebas di pasar dan grosir. 3. Koran tertinggal. Petunjuk paling menarik muncul dari sesuatu yang terlihat sepele. Selembar koran lama yang digunakan sebagai alas dalam kardus pertama. Setelah dibuka dan dikeringkan dari sisa darah, koran tersebut terbaca sebagian. Sore, edisi 19 Agustus 1981. Artinya, koran itu berusia lebih dari 3 bulan sejak tanggal penemuan. Tim penyelidik menganggap ini sebagai tanda bahwa pelaku memiliki kebiasaan menyimpan bahan-bahan kemasan dalam waktu lama. Mungkin di gudang, mungkin di bawah tempat tidur, atau lemari. Koran itu bisa jadi digunakan untuk menyerap cairan tubuh atau sekadar mengganjal isi kardus. Tetapi keberadaannya menandakan bahwa persiapan pembungkusan tidak dilakukan secara spontan. Pelaku menyusun bagian-bagian jasad di atas alas koran dengan sadar, dalam kondisi tenang, dan tidak tergesa-gesa. Penyidik mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain. Apakah ini pembunuhan ritual? Adakah keterlibatan organisasi tertutup? Apakah korban adalah pendatang gelap? Atau justru seseorang yang tidak ingin dikenang? Hari-hari setelah penemuan jasad mutilasi di Setiabudi menjadi masa-masa intens bagi kepolisian dan pihak rumah sakit. Poster dan selebaran yang menampilkan wajah korban hasil rekonstruksi forensik disebarkan ke berbagai titik. Terminal, rumah sakit, panti sosial, dan kantor-kantor kelurahan. Upaya dilakukan secara manual, dengan harapan bahwa seseorang, entah dari lingkungan kerja, keluarga, atau tetangga korban, mengenali ciri-ciri wajah yang digambar ulang oleh ahli anatomi. Namun tidak ada satupun identifikasi yang berhasil dilakukan. Sebaliknya, ratusan laporan masuk dari masyarakat yang mengaku kehilangan anggota keluarga, kerabat, atau teman mereka dalam kurun waktu sebulan terakhir. Beberapa datang dari luar kota, bahkan dari luar Pulau Jawa, berharap korban adalah anak yang hilang tanpa kabar. Namun satu persatu harus dicoret dari daftar. Tidak ada yang cocok dengan ciri-ciri korban. Sebagian besar laporan mengarah pada laki-laki muda, namun selalu saja ada detail yang tidak cocok. Tinggi badan berbeda, tanda lahir tidak sesuai, sidik jari tidak cocok, atau usia terlalu tua. Bahkan laporan dari sebuah panti sosial yang sempat kehilangan salah satu remaja binaannya pun terbukti tidak relevan. Korban Setiabudi tetap menjadi pria tak dikenal, tanpa nama, tanpa asal-usul. Polisi akhirnya memutuskan untuk menyudahi fase identifikasi. Setelah identifikasi menemui jalan buntu, perhatian penyelidik beralih sepenuhnya kepada profil pelaku. Berdasarkan tingkat kerumitan mutilasi, lokasi pembuangan jasad, dan pola pemotongan, para analis kriminologi mulai menyusun kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal. Salah satu kesimpulan yang segera muncul, pelaku kemungkinan besar tidak bekerja sendiri. Tindakan seperti ini, mulai dari penculikan, pembunuhan, pengurasan darah, pembersihan tubuh, hingga pemotongan dan pengemasan ke dalam kardus besar, membutuhkan waktu,
tenaga, dan koordinasi yang tidak kecil. Bahkan dengan asumsi pelaku memiliki keahlian medis atau keahlian daging, tidak mungkin semua dilakukan sendirian tanpa bantuan dalam proses teknis dan logistik. Waktu kerja untuk menghilangkan daging dari tulang saja diperkirakan memakan waktu 3-4 jam. Itu juga belum termasuk pembungkusan, pembuangan organ tertentu, dan pengangkutan ke lokasi pembuangan. Kardus besar tidak mungkin dibawa berjalan kaki. Mereka harus diangkat dengan kendaraan, dibawa saat jalanan masih sepi, dan diletakkan di lokasi yang strategis. Paling sedikit, 2 hingga 3 orang dibutuhkan dalam eksekusi penuh. Motif menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Dalam kasus pembunuhan biasa, motif biasanya terarah. Dendam, cinta, harta, atau konflik pribadi. Namun dalam kasus Setiabudi 13, tidak ada tanda penganiayaan pribadi pada tubuh korban. Tidak ditemukan luka penyiksaan, tidak ada pesan ancaman, tidak ada jejak pertengkaran sebelum kematian. Bahkan pemotongan dilakukan dengan cara yang terlalu teknis, seolah pelaku tidak terdorong emosi, melainkan bekerja berdasarkan skema. Dari pola pembuangan dan pemajangan jasad di lokasi strategis, para penyelidik menyimpulkan 2 motif yang paling mungkin. 1. Motif balas dendam personal atau kelompok. Salah satu teori awal adalah bahwa korban adalah seseorang yang telah melukai pihak tertentu, baik dalam bentuk penghinaan, pengkhianatan, atau perseteruan lama. Dalam teori ini, pelaku membunuh dengan cara yang ekstrim sebagai pembalasan simbolis, semacam eksekusi kehormatan atau penghukuman ala kelompok tertutup. Potongan tubuh, khususnya penghilangan alat kelamin dan organ pencernaan, dapat diartikan sebagai upaya menghapus identitas, martabat, atau kehormatan korban. Pemajangan jasad di area ramai seperti Setiabudi juga seolah menjadi bentuk demonstrasi, pesan kekuasaan atau peringatan terhadap pihak lain. Beberapa pihak mulai mengaitkan hal ini dengan organisasi-organisasi ilegal, atau kelompok-kelompok vigilante yang memiliki kode internal sendiri. Namun tanpa identitas korban, sulit memastikan keterlibatan jaringan semacam itu. 2 motif sensasi atau demonstrasi dingin. Teori kedua lebih mengarah ke psikopatologi. Dalam pendekatan ini, pelaku tidak mencari uang atau pembalasan, melainkan ingin menciptakan ketakutan dan kehebohan publik. Menyusun potongan tubuh manusia, meletakkannya di pusat kota, dan membiarkan warga menemukan jasad itu di pagi hari. Semua adalah bagian dari pertunjukan sadis. Jika teori ini benar, maka pelaku termasuk dalam tipe pembunuh psikopat premeditatif, dingin, penuh perhitungan, dan memiliki keinginan untuk menunjukkan kekuasaan melalui horor. Pelaku seperti ini tidak merasa bersalah. Sebaliknya, mereka merasa puas saat membaca reaksi media, melihat kegaduhan di televisi, atau saat mendengar warga membicarakan mayat di kardus. Dalam sejarah kriminal dunia, tipe pelaku seperti ini sangat jarang. Namun mereka meninggalkan jejak bukan pada tubuh korban, tapi pada respon sosial yang mereka rekayasa. Namun satu hal yang paling menyulitkan penyelidik adalah ketiadaan korelasi langsung antara korban dan lokasi. Korban tidak berasal dari kawasan Setiabudi, tidak ada laporan kehilangan dari lingkungan sekitar, dan tidak ditemukan saksi yang melihat pembuangan kardus tersebut. Seolah, setelah tubuh dipotong, semua jejak pelaku menguap bersama kabut dini hari. Penyelidikan terus berlangsung selama beberapa minggu, namun tak ada perkembangan signifikan. Waktu mulai melarutkan tekanan publik. Kasus baru terus muncul. Dan perlahan, kasus Setiabudi 13 mulai membeku, seperti jasad tak dikenal yang dikubur tanpa nama, meninggalkan luka terbuka dalam catatan kejahatan Indonesia. Pada tahun-tahun berikutnya, berkas kasus tetap disimpan di arsip Polda Metro Jaya dalam folder besar berlabel Setiabudi 13 1981. Di dalamnya tersimpan salinan laporan forensik, foto-foto autopsi, hasil olah TKP, dan kronologi penemuan 2 kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman. Folder itu perlahan menua, menguning, namun tetap utuh. Isinya menjadi bahan rujukan diam-diam oleh para mahasiswa hukum, kriminologi, dan kedokteran forensik yang tertarik mempelajari kejahatan ekstrim dari era sebelum teknologi digital. Di dekade-dekade setelahnya, Indonesia diguncang oleh beberapa kasus mutilasi besar lain yang segera menarik perhatian publik dan media. Meski berbeda dalam latar waktu dan tempat, banyak dari kasus-kasus tersebut dikaitkan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan jejak gelap Setiabudi 13. 1. Rian Jombang, tahun 2008.
adalah kasus mutilasi terbesar dalam sejarah kriminal Indonesia. Rian, seorang pria bertubuh besar dari Jombang, Jawa Timur, membunuh dan memutilasi 11 pria. Beberapa di antaranya dikuburkan di halaman rumah ibunya. Rian mengaku melakukan pembunuhan karena motif personal, pelecehan, perselingkuhan, dan emosi pribadi. Namun dalam kesaksiannya kepada penyidik, Rian pernah menyebut bahwa ia mempelajari kasus-kasus mutilasi lama sebagai bahan perenungan, termasuk menyebut kasus kardus di Jakarta dulu sebagai salah satu inspirasi, sebuah referensi yang hampir pasti mengarah ke Setiabudi 13. Rian tidak secerdas pelaku Setiabudi, tapi ia memiliki tingkat ketekunan dan kekejaman yang serupa. Pemotongan tubuh dilakukan dalam waktu lama, dan upaya penghilangan identitas korban dilakukan berulang kali. 2. Babe Bekasi, 1993. Babe, seorang pemulung yang tinggal di bantaran Kali Bekasi, ditangkap setelah ditemukan fakta bahwa ia membunuh 2 anak-anak yang tinggal dekat tempat tinggalnya. Tubuh para korban dipotong dan dibuang ke sungai. Babe melakukan mutilasi dengan alat seadanya, parang dan gergaji besi. Motifnya tidak pernah dijelaskan secara utuh, namun kasusnya menunjukkan kemiripan dari segi metode. Pembunuhan dilakukan di tempat tertutup, kemudian jasad dibuang secara publik. Meski Babe tidak terlatih secara anatomi, cara dia membersihkan tubuh korban dan membuang potongannya ke aliran air publik dianggap terinspirasi dari gaya pembuangan penuh pesan, mirip Setiabudi 13. 3. Nelson Hutapea, 1996. Seorang sopir angkot yang diketahui telah membunuh dan memutilasi beberapa pekerja seks di kawasan Tanah Abang. Tubuh korban dipotong, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dan ditinggalkan di beberapa titik di Jakarta. Dalam salah satu pemeriksaan psikologis, Nelson mengaku melakukan itu karena merasa ada yang mengendalikan, dan menyebut kasus potongan tubuh dalam kardus sebagai ingatan masa kecil yang membekas. Sekali lagi, referensi samar ini mengarah ke kasus Setiabudi 13. Ketiga kasus di atas memiliki perbedaan fundamental dari sisi motif, namun tetap berbagi benang merah dari gaya pembuangan, pemilihan lokasi publik, dan bentuk pemotongan tubuh. Bedanya, dalam kasus Setiabudi, tidak ada motif pribadi yang dapat dibuktikan. Justru itulah yang menjadikannya unik. Kejahatan tanpa wajah, tanpa motif jelas, dan tanpa konteks emosional yang bisa dipahami. Dari sisi wawasan ilmiah, Setiabudi 13 menjadi bahan kuliah tetap dalam mata pelajaran forensik dan kriminologi di Universitas Indonesia sejak awal 1990-an. Kasus ini diajarkan sebagai studi tentang kejahatan sistematis tanpa identitas, dan sering dibandingkan dengan kasus-kasus mutilasi ritual di luar negeri, seperti kasus Jack the Ripper, Inggris, 1888. Atau kasus Tsutomu Miyazaki, Jepang, 1980-an. Para akademisi sering menekankan bahwa yang membuat Setiabudi 13 menakutkan bukanlah jumlah korbannya, hanya satu, melainkan tingkat penguasaan teknis, kedinginan eksekusi, dan hilangnya konteks sosial. Tidak ada korban yang bisa ditangisi, tidak ada pelaku yang bisa dimaki. Semua berakhir dalam ruang kosong, penuh teka-teki. Kini, 4 dekade kemudian, kasus ini masih menjadi misteri yang menghantui arsip kriminal Indonesia. Tidak pernah terpecahkan, tidak pernah ditutup, dan tidak pernah benar-benar dilupakan. Ia adalah warisan kelam dari masa ketika Jakarta mulai berubah, namun manusia-manusianya tetap menyimpan sisi tergelap dari naluri mereka. Kasus Setiabudi 13 adalah serpi sejarah kelam yang tak pernah hilang dari ingatan kolektif para penyelidik, kriminolog, dan pengamat hukum pidana di Indonesia. Ia tidak selesai sebagai perkara hukum, dan tidak pula memudar sebagai kisah kriminal biasa. Yang tersisa adalah jejak sunyi dari kejahatan yang terlalu rapi untuk dilacak, dan terlalu dingin untuk diterka motifnya. Selama lebih dari 4 dekade, satu hal tetap tak berubah. Siapa korban dan siapa pelakunya, tidak pernah diketahui. Terdapat ringkasan kronologis yaitu 22 November 1981. 2 kardus ditemukan di depan PT Garuda Mataram Motor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, oleh 2 pemulung. Masing-masing kardus berisi bagian-bagian tubuh manusia. 23–25 November. Tim forensik dari RSCM dan Kriminologi UI melakukan autopsi dan analisis. Ditemukan bahwa jasad tersebut telah dimutilasi dengan sangat rapi, darah dikuras, dan bagian tubuh disusun ulang secara sistematis. 27 November 1981.
jenazah korban dimakamkan sebagai mayat tak dikenal di Tegal Alur, Kalideres. 1981 hingga 1982. Penyelidikan berlangsung tanpa hasil. Tidak ada identifikasi, tidak ada saksi, tidak ada tersangka. Kasus membeku. Tahun-tahun berikutnya, kasus menjadi rujukan ilmiah dan kriminalistik, tanpa pernah mendapatkan titik terang. Yang kedua terdapat fakta forensik utama yaitu, korban adalah laki-laki usia 18 hingga 21 tahun, tinggi kurang lebih 165 cm, bertubuh agak gemuk, memiliki tanda lahir dan kondisi fimosis. 13 tulang besar ditemukan dalam kardus pertama, tersusun rapi dan telah dibersihkan. Kardus kedua berisi kurang lebih 180 potongan jaringan lunak, termasuk paru-paru, hati, limpa, telapak tangan dan kaki, namun tanpa alat kelamin, anus, kandung kemih, dan pankreas. Pemotongan dilakukan dengan alat bergigi halus, kemungkinan gergaji logam. Luka potong menunjukkan pemahaman anatomis tinggi. Minim darah, mengindikasikan tubuh dikuras sebelum dipotong. Pembuangan dilakukan di lokasi publik dengan niat ditemukan, bukan disembunyikan. Yang ketiga penyebab kegagalan pengungkapan. Penyelidikan kasus Setiabudi 13 menggambarkan keterbatasan sistem hukum dan forensik Indonesia pada awal 1980-an. Beberapa faktor utama yang menghambat pengungkapan adalah 1. Teknologi forensik terbatas. Pada masa itu, Indonesia belum memiliki fasilitas DNA profiling, rekonstruksi digital wajah, atau sistem database sidik jari nasional. Proses identifikasi hanya bergantung pada tanda fisik, foto, dan pencocokan manual dengan laporan orang hilang, yang semuanya terbukti tidak cukup. 2. Minimnya koordinasi antar lembaga. Penyelidikan melibatkan polisi, rumah sakit, dan akademisi, namun koordinasi antar institusi tidak terstruktur. Data laporan orang hilang tidak terintegrasi. Beberapa lembaga sosial bahkan tidak dimintai keterangan, sehingga peluang untuk mencocokkan identitas korban sangat kecil. 3. Manajemen TKP buruk. Penemuan kardus terjadi di ruang publik yang tidak langsung dikunci. Banyak warga dan wartawan menyentuh TKP sebelum steril. Akibatnya, jejak potensial seperti jejak ban, jejak kaki, atau percikan cairan tubuh hilang karena kontaminasi. Dokumentasi foto dan video terbatas, sebagian hanya menggunakan kamera analog. Rekomendasi hukum kebijakan. Kasus ini memberikan sejumlah pelajaran penting dalam konteks hukum pidana dan penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia. Di antaranya, regulasi khusus penanganan mutilasi dan pembunuhan ekstrim. Dibutuhkan standar protokol yang lebih ketat dalam mengelola TKP mutilasi, termasuk standar pelaporan dan keterlibatan lintas sektor, polisi, medis, psikologi forensik. Penguatan database nasional, sistem identifikasi seperti IKTP, rekam biometrik, dan pelaporan orang hilang terpusat harus dijadikan pilar penyelidikan. Pemanfaatan teknologi DNA. Saat ini, DNA profiling menjadi standar global. Pemerintah perlu menjadikannya bagian dari investigasi awal pada kasus pembunuhan tanpa identitas. Pelatihan investigasi forensik berkelanjutan. Aparat penegak hukum dan tim forensik memerlukan pelatihan berstandar internasional secara rutin, agar mampu menangani kasus-kasus yang kompleks dan tidak lazim.